Ya, oke, baik. Halo, apa kabar semuanya, guys? Salam sehat, sukses selalu buat kita semuanya. Nah, pada kali ini saya akan mengupas materi ataupun penggunaan aplikasi multimedia yang berfungsi sebagai editor dan recorder screen. Nah, nama aplikasi ini yaitu Camtasia Studio. Nah, jadi pada dasarnya aplikasi Camtasia Studio ini dapat berjalan secara baik ya pada spek komputer kita yang standar seperti itu. Nah, untuk tampilan untuk user interface-nya atau layout-nya Camtasia Studio seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi pada dasarnya kita bisa melihat bahwasannya untuk tampilannya itu pada dasarnya mirip dengan editor-editor multimedia yang lain. Katakan seperti Adobe Premiere, kemudian Adobe After Effects ataupun editor-editor lainnya. Hanya saja mungkin terdapat beberapa yang namanya perbedaan-perbedaan dari sisi layer, kemudian komposisi menu bar dan sebagainya, ya. Nah, kalau di Camtasia Studio ini seperti yang kita bisa lihat bersama-sama, di sini terdapat yang namanya 3 layer utama ya teman-teman ya. Nah, di sini saya membaginya secara dasar ada 3. Jadi di sini ada sebelah kiri ya, layer kiri, atas, layer kanan atas, kemudian layer bawah ya, layer tengah bawah. Nah, jadi kita bisa mengetahui bahwasannya kalau layer kiri atas ini ya, di sini akan menunjukkan atau preview dari setiap elemen-elemen yang digunakan, misalnya clipbin. Nah, clipbin ini adalah kalau misalnya kita mengimpor ya objek-objek yang berasal dari luar itu nanti bisa masuk di sini di list seperti itu. Nah, kemudian di sini ada library. Nah, untuk library ini pada dasarnya teman-teman berisikan elemen-elemen bawaan template dari Camtasia Studio ini. Nah, seperti contoh misalnya di sini ada contoh audio, ya, kemudian juga di sini ada beberapa elemen multimedia. Misalnya kalau saya putar seperti ini ya, misalnya saya putar seperti ini. Nah, ada nampak ya di sini. Nah, atau juga yang sebagai intro, bumper ataupun apa, di situ ada juga ya. Nah, di sini contohnya seperti itu. Nah, jadi library ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, berisikan yang namanya elemen-elemen atau kumpulan-kumpulan data yang memang sudah terdapat di dalam Camtasia atau hasil kita panggil dari luar. Nah, di sini ada callout ya. Nah, jadi pada dasar callout ini masih disable, masih non-aktif ya, dikarenakan memang belum ada yang namanya project kita di bawah seperti itu. Jadi ketika sudah nanti ada project kita di bawah, callout ini nanti akan aktif. Nah, fungsi callout ini apa? Kita bisa lihat itu di situ ada notifnya, bahwasanya callout ini berfungsi untuk memberikan penekanan yang namanya infografis terhadap sebuah karya multimedia yang kita desain seperti itu. Ya, nanti kita akan juga mempelajarinya satu persatu. Kemudian kita bergeser ke sisi kanan satu lagi, di sini ada namanya zoom and pan. Nah, zoom and pan ini adalah salah satu yang namanya sebuah teknik ya. Nah, teknik visual di mana nanti kita bisa membuat sebuah yang namanya kerangka presentasi multimedia, di mana untuk menunjukkan sebuah identitas atau informasi, nah kita nanti bisa zoom, kita besarkan ya, zoom out ya untuk kita besarkan, kemudian kita tarik kembali zoom in. Jadi pada dasarnya untuk penekanan beberapa informasi di kerangka multimedia ini banyak caranya. Bisa menggunakan callout, bisa menggunakan zoom and pan, bisa menggunakan focus and blur dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari satu-satu. Kemudian di sini ada juga settingan dari audio. Nah, seperti yang teman-teman lihat. Nah, jadi di sini juga memungkinkan audio itu untuk kita atur frekuensinya, teman-teman. Ya, kita bisa atur grafiknya, apakah low, apakah middle, menengah, apakah high, tinggi, seperti itu. Karena di sini kita belum ada komponen apa-apa, jadi tidak ada ya teman-teman ya. Nah, kemudian transisi. Nah, jadi pada dasarnya transisi ini sesuatu hal yang tidak yang namanya asing dengan kita. Kenapa? Transisi ini kerap kita jumpai di dalam salah satu Microsoft ya, Microsoft Office ya, yang namanya PowerPoint. Nah, ketika kita buat yang namanya sebuah slide by slide, biasanya kalau untuk menambahkan estetikanya, kita menambahkan yang namanya sebuah transisi yang berfungsi sebagai bridge seperti itu teman-teman, ataupun jembatan antara satu slide dengan slide lainnya. Demikian juga di dalam kerangka multimedia. Nah, transisi ini ada kalanya dipakai untuk menambahkan apa? Sebuah value, menambahkan sebuah seni ya di dalam sebuah karya multimedia kita antara satu part dengan part yang lain. Dengan catatan di dalam yang namanya penggunaan transisi itu minimal harus ada 2 elemen materi agar transisi ini bisa diadopt atau bisa diterapkan.
ya. Jadi kalau di sini rumus dari transisi yaitu 2N dikurang 1 ya. N itu adalah jumlah materi. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan yang namanya di situ terdapat yang namanya 2 materi, berarti bisa 1 transisi yang diterapkan. Kalau ada 10 materi, berarti maksimal ada 9 transisi yang bisa diterapkan. Itu aja rumusnya, N dikurang 1, di mana N adalah jumlah materi, dikurang 1 dengan yang namanya itu jumlah transisi. Seperti itu teman-teman. Ya, kemudian ada settingan more yang lain juga di sini teman-teman. Ya, kita bisa lihat title clip, voice narration, record camera, and then picture in picture. Picture in picture ini seperti gambar di dalam satu bingkai frame seperti itu teman-teman. Nah, jadi inilah nanti yang akan bisa dilihat di dalam menu bar layer sebelah kiri ini teman-teman ya. Nah, kita beralih ke menu bar layer sebelah kanan. Di sini tadi teman-teman bisa lihat contoh seperti ini. Ketika saya putar seperti ini, kita bisa lihat hasilnya seperti ini dia ya teman-teman ya. Nah, coba kita putar. Nah, seperti ini dia. Nah, jadi layer sebelah kanan ini yaitu berfungsi sebagai view material ya, atau bisa juga dibilang yang namanya di sini adalah sebagai display dari sebuah tampilan dari multimedia video kita seperti itu. Kebetulan saya di sini memanggil tadi Ronin NZ Intro Sequence tipenya. Nah, jadi di sini biasa dipakai untuk yang namanya memberikan informasi judul ataupun intro seperti itu, bisa juga sebagai closing credit seperti itu, jadi bebas. Nah, jadi ini berbasis yang namanya video ya, dinamis dia. Nah, jadi kita bisa nanti di sini langsung ganti di sini judulnya bisa juga di sini ya. Oke, jadi seperti itu lebih kurang teman-teman ya. Nah, ini adalah tadi layer sebelah kanan. Nah, kemudian kita beralih kepada layer yang bawah. Nah, kalau teman-teman lihat di layer bawah ini terdapat yang namanya beberapa apa ya, kita bisa lihat ya, ada frame ya, ada pewaktuan di sini kita lihat. Kemudian di sini ada aktif masih video 1 and audio 1. Nah, jadi pada dasarnya bawah ini yang merupakan master frame, di mana nanti setiap komposisi multimedia kita, baik video, ya, baik audio, baik teks, grafik, shape, diagram, dan sebagainya itu akan kita himpun, akan kita mix di wadah layer bawah ini. Nah, di situ kita kalibrasi baik durasinya, panjang pendeknya, bagaimana frekuensi suaranya. Nah, kita atur di sini semua. Nah, jadi ini bisa dikatakan sebuah wadah mix ya untuk mengkonfigurasi dari karya multimedia kita. Mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman pada kesempatan saat ini. Semoga pengantar dari pengguna aplikasi dari Camtasia Studio ini, teman-teman bisa memahaminya semua. Thank you, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dari saya, Master.